Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dan anak-anak terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2023 kita akan melanjutkan kembali dengan harian, dan pada kali ini kita memiliki tema ikut jalan Tuhan dan jangan tersesat. Ikut jalan Tuhan dan jangan tersesat dengan bacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 63 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Yesaya pasal 63 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Bagi kita yang lebih dahulu mulainya dengan doa pembukaan dan pembacaan Alkitab secara mandiri, kita akan melanjutkan dan membaca Alkitab dari Yesaya pasal 63 ayat 17 dan merenungkan firman Tuhan. Yesaya pasal 63 ayat 17, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami tersesat dari jalan-Mu? Dan mengapa Engkau keraskan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, oleh karena suku-suku milik-Mu. Yang jauh firman Tuhan. Dan kita akan berbahagia yang membaca Alkitab, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus berbicara, ikut jalan Tuhan dan jangan tersesat. Saya akan memulai dengan satu film kartun atau anime di mana salah satu tokohnya bernama Giant. Di dalam film Doraemon, dalam film kartun Doraemon ini digambarkan sebagai anak yang memiliki karakter keras kepala dan mau menang sendiri. Giant ini sering menolak nasihat dari orang tuanya, teman, dan gurunya jika saran dari mereka tidak sesuai dengan keinginannya secara pribadi atau secara egois itu. Kadang-kadang Giant malah memukul teman yang mungkin memberi masukan atau saran yang tadi sesuai dengan keinginan atau pola pikirnya. Kalau kita belajar dari tokoh bernama Giant dalam film kartun Doraemon ini, secara subjektif tentu Giant benar, secara pribadi. Subjektif yang penuh dengan keegoisitasan itu, mementingkan diri sendiri, memang itu benar, tapi belum tentu baik. Jadi secara subjektif itu benar, tetapi belum tentu baik. Karena apa yang disebut kebaikan itu bisa dinilai atau dimaknai dengan kebaikan sosial atau kebersamaan. Dan kita juga kembali mengingat kemarin kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 dengan tema terus melaju untuk Indonesia maju. Terus melaju untuk Indonesia maju tentu dengan catatan tadi untuk kebaikan sosial atau kebersamaan, tidak secara egois atau mementingkan diri sendiri. Baik secara tahun politik Indonesia di hari ulang tahun yang ke-78 ini menuju tahun politik dan sedang proses dalam tahun politik ini, kita tetap dukung dalam doa untuk kemudian ada kebaikan sosial atau kebersamaan, sehingga tema terus melaju untuk Indonesia maju itu buat kita terus bertolong-tolongan dalam kasih dan di dalam semangat gotong royong dan lain sebagainya. Nah, dengan HUT yang ke-78 ini juga kita renungkan bagaimana laku umat percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ikut jalan Tuhan dan jangan tersesat. Ini pun bagian dari kita untuk kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kalau kita kembali kepada Yesaya pasal 63 ayat 15 sampai ayat yang ke-19.
Yesaya pasal 63 ayat 15 sampai ayat 19, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika penduduk Yehuda atau orang-orang Yahudi pada saat itu di tengah pergumulannya mereka menengadah ke langit dan memohon belas kasihan Tuhan. Maka kita kembali merenungkan bagaimana orang-orang Yehuda dalam Yesaya pasal 63 khususnya ayat 15 sampai 19 itu menengadah seperti melihat ke atas dan memohon berkat dari Tuhan. Dan khususnya dalam Yesaya pasal 63 khusus ayat 15 sampai 19, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada dua hal yang dapat kita maknai. Ada dua poin yang dapat kita maknai. Pertama, kemahakuasaan Tuhan dan ketidaklayakan mereka, orang-orang Yehuda tadi. Tuhan Maha Kuasa dan orang-orang Yehuda tidak layak. Di dalam bacaan ini khususnya tadi Yesaya pasal 63 ayat 15 sampai ayat 19 kita baca bagaimana mereka memohon agar Tuhan bertindak karena mereka percaya Tuhan sendirilah yang mengenal dan mengasihi mereka. Dalam hal ini Nabi Yesaya menjelaskan kuasa besar dan cemburuan dari Allah untuk menghukum orang fasik. Khususnya kalau kita baca juga dalam Yesaya pasal 63 ayat 7 sampai 14, kalau lebih lagi dari Yesaya pasal 63 ayat 7 sampai 14, di mana dijelaskan bahwa cinta kasih dari Allah itu berlimpah dan kesetiaannya dari Allah itu tidak pernah meninggalkan umat Israel. Walaupun tadi kita membaca dan mendengarkan bagaimana mereka memohon belas kasihan dari Tuhan, tapi dalam permohonan ketika mereka mengadah ke langit, mereka sebagai Tuhan yang tidak layak, dan di saat itu mereka percaya memiliki iman bahwa Allah Maha Kuasa, tapi sekali lagi mereka tidak layak. Walaupun kita dalam kehidupan kita sehari-hari berdoa pada Tuhan, tapi di tengah pergumulan kita tidak merasakan berkat dari Tuhan, atau bahkan dalam tadi ketidaklayakan kita merasa Tuhan itu berdiam diri. Itu pertama dulu di dalam Yesaya pasal 63 15 sampai 19. Yang kedua, poin kedua ini tadi, kalau pertama Allah itu memiliki kemahakuasaan dan ketidaklayakan mereka orang-orang Yehuda. Di poin yang kedua, di sini menjelaskan bahwa keyakinan yang ada di dalam hati orang-orang Yehuda pada saat itu percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah menyerah dan mencampakkan umatnya. Di sisi lain, orang-orang Yehuda mereka juga percaya bahwa Allah akan menghukum semua orang jahat dan pemerintahan jahat yang menindas mereka di Yehuda pada saat itu. Oleh karena itu, bangsa Israel tentu saja patut memiliki hidup dan bergantung pada Allah dan bersukacita di tengah pergumulan mereka. Di dua poin ini, di poin kedua khususnya, mereka tetap percaya bahwa Tuhan Allah yang tidak pernah menyerah dan mencampakkan umatnya ini. Mereka percaya juga ketika mereka merasa di tengah pergumulan Tuhan berdiam diri, Tuhan mencampakkan mereka, mereka percaya bahwa ada orang lain yang nanti dihukum oleh Allah, dan bahkan pemerintahan yang kemudian mereka yang menindas. Mereka membuat pergumulan atau penderitaan dari umat Tuhan ya orang Yehuda tadi. Kalau dalam poin ini, kalau kita simpulkan di poin pertama dan poin kedua ini, dan kita kaca atau melihat pada saat ini, kita berkaca dalam hidup kita sehari-hari, orang Yehuda dalam Yesaya
pasal 63 ayat 15 sampai 19, memiliki iman Tuhan itu berkuasa dan mereka tidak layak. Di dalam ketidaklayakan mereka tetap bergumul, tetap mencari Tuhan, dan kemudian merasakan bahwa Tuhan mencampakkan kehidupan mereka. Tuhan berdiam diri. Tapi di saat itu juga mereka mengimani bahwa Allah nantinya akan juga menghukum mereka tadi dan dua orang yang jahat, bahkan pemerintahan yang menindas mereka. Jadi merasa dicampakkan. Poin kedua, Tuhan tetap berkuasa untuk kemudian memberi hukuman kepada orang yang jahat, pemerintahan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam dua poin ini menjadi tanda tanya, menjadi pengingat bagi kita. Kalau tema kita pada saat ini, ikut jalan Tuhan dan jangan tersesat. Ikut jalan Tuhan seperti apa? Maka kita melihat kembali di dalam Yesaya pasal 63 ayat 17. Di mana di situ ada kata dari jalanmu. Kata dari jalanmu dalam bahasa Ibraninya itu berbicara mitderakeka. Ini dalam bahasa Ibraninya berbicara dari jalanmu. Kuasa Tuhan yang menyertai kita. Itulah jalanmu, jalan Tuhan. Ini bahasa Ibraninya mitderakeka. Dalam hal ini kata Ibrani menunjukkan kepada kita dan menjelaskan juga bahwa Tuhan, kalaupun menurut respon, menurut perasaan atau pemikiran orang Yahudi pada saat itu, mereka merasa bahwa Allah membiarkan mereka tidak di jalannya atau tidak di dalam bahasa Ibrani tadi mitderakeka. Mereka percaya demikian karena orang-orang pada saat itu mengeraskan kepala dan hati mereka. Jadi ketika mereka tidak sesuai hidupnya, baik tutur perkataan, tutur perbuatan, itu karena mereka mengeraskan kepala dan hati mereka dan tidak mau memiliki jalan sesuai dengan kehendak Allah, melainkan mereka tersesat dalam jalan yang dimana ada cobaan dari si jahat, dimana ada pergumulan kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika proses mereka orang Yehuda atau orang Yahudi dalam Yesaya pasal 63 ayat 15 sampai 19, itu Nabi Yesaya mengingatkan di dalam dua poin tadi ada pilihan bagi kita, mau hidup tetap mengikuti jalan Tuhan, atau kemudian di tengah pergumulan dan air mata itu milih jalan yang tersesat. Tapi bagi kita diingatkan untuk tidak tersesat, atau dengan kata lain tetap mengikuti jalan Tuhan sekalipun ada pergumulan, ada tantangan, dan bahkan ada banyak lagi air mata. Tapi bagi kita diingatkan oleh Nabi Yesaya khususnya, kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 64 ayat 8, Yesaya pasal 64 ayat 8, akan tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami ini tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Yesaya pasal 64 ayat 8 ingatkan, kata kita diberikan firman Tuhan melalui Nabi Yesaya untuk ada komitmen, ada pilihan hidup yang kemudian kita mau mendekat kembali kepada Tuhan dan percaya bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, bahwa kita ini adalah tanah liat yang kemudian dibentuk oleh Allah. Kami, kata dalam Yesaya pasal 64 ayat 8, kami sekalian adalah buatan tangan-Mu Tuhan.
ini yang membuat kita mau mengikut jalan Tuhan dan jangan tersesat. Karena kita ini buatan Allah, karena kita ini terbuat dari tanah liat dan di tangan Tuhan jadilah hidup kita, jadilah masa depan kita, jadilah yang di dalam bahasa Ibraninya tadi mitderakeka, mengikuti jalan Tuhan, baik laku, baru, mendori, oma opa, sebagai suami, sebagai istri, anak, menantu, muda, remaja, dan bahkan cucu, tetap ikuti jalan Tuhan. Terkhusus Bapak Ibu sekalian selaku 20 nama calon penatua baik laki-laki dan perempuan, dan juga 10 nama calon pengawas program jemaat periode pelayanan 2023-2027. Ikutilah jalan Tuhan dan jangan tersesat. Kita mau dipakai Tuhan, kita mau terus berlaku tanah liat dibentuk dan diubahkan hidup oleh tangan dari Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal 64 ayat ke-8. Kami sekalian adalah buatan Tuhan. Percaya dan memiliki iman akan Tuhan itu yang berkuasa, yang mengendalikan hidup kita, tidak dengan akal dan perasaan kita saja yang di dalam Yesaya ini tidak layak. Yesaya 63 15-19 mengingatkan bahwa kemakuasaan Tuhanlah yang memegang. Melalui tangan Tuhan hidup kita diubahkan karena Tuhanlah yang membentuk kita menjadi berkat bagi diri sendiri, keluarga, persekutuan, jemaat IKP Jati Asih, bermasyarakat, dan bernegara. Selamat menjadi pribadi lepas pribadi, mengikuti jalan Tuhan dan jangan sesat. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur. Laku umat percaya, kami mau terus mengikuti jalan Tuhan dan mampukan kami melalui pertolongan kuatan kuasa Roh Kudus untuk tidak tersesat dalam keegoisitasan, keputusasaan kami ya. Dan ada banyak lagi air mata kami. Kami mau tetap mengikuti jalan Tuhan dan kami percaya sebagai umat percaya ini ya Allah, walaupun kami jumpa dengan badai pun hujan, bagaimana sudah badai hujan itu ada pelangi yang indah. Kan kami selaku pemburu pemdoli, mama opa, selaku suami istri, pemuda dan remaja, anak-anak, dan bahkan ya Allah 20 nama calon penatua baik dari laki-laki, 20 nama calon penatua dari perempuan, dan juga 10 nama calon pengawas pemberian jemaat untuk tetap teguhkan untuk mau dengan setia ikut jalan Tuhan dan jangan terus. Ini kami ya Allah mau terus diubahkan dan menjadi berkat bagi sesama. Nah kami memiliki Tuhan Allah yang terus berkuasa mengubahkan hidup kami melalui tangan kasih penyertaan Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, dalam terkasih, ikuti jalan Tuhan, jangan tersesat. Sekalipun ada cobaan, ada tantangan, atau bahkan air mata, Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan tidak hanya melihat dari kejauhan, tapi Tuhan ada di sekitar kita dan Tuhan rindu untuk kita memiliki hidup yang Tuhan rindu untuk kita memiliki hidup yang tetap setia dan mau menjadi
Tuhan mau kita memiliki hidup yang setia dan terus menjalani panggilan sesuai kehendak Allah. Baik selaku orang tua, pemburu penduli, oma opa, selaku suami istri, selaku pemuda remaja, bahkan anak-anak dan cucu. Tetap ikuti jalan Tuhan dengan menjadi berkat bagi sama karena sudah diberkati oleh Allah. Tuhan memberkati. Amin.